Ada banyak calon peternak semut rangrang dan juga peternak semut rangrang pemula yang menanyakan apakah berternak semut rangrang harus di tempat sepi dan tidak boleh terlalu sering untuk ditengok. Saksikan video ini sampai akhir, Anda akan tahu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Abian, channel yang selalu menyajikan pengetahuan tentang semut rangrang. Cukup banyak calon peternak semut rangrang dan juga peternak semut rangrang pemula yang menanyakan kepada kami apakah benar beternak semut rangrang harus di tempat sepi dari aktivitas manusia dan kandang budidaya semut rangrang tidak boleh terlalu sering dikunjungi. Kami sendiri juga kurang mengetahui dari mana statement ini berasal dan kami pun sebenarnya sudah mendengar akan asumsi ini sejak lama. Sebelum menjawab pertanyaan ini, kami mengajak Anda terlebih dahulu, mari kita belajar dari semut rangrang di alam liar. Karena semut rangrang yang dipelihara oleh semua peternak semut rangrang saat ini berasal dari nenek moyang semut rangrang di alam liar. Karakter semut rangrang liar dan juga hasil breeding di rak budidaya memang berbeda. Akan tetapi mereka memiliki banyak kesamaan dalam kemampuan dasar. Dan pada video mendatang kita juga akan melakukan uji coba ini pada semut yang ada di rak budidaya. Sehubungan dengan pertanyaan tadi, maka perhatian kita akan tertuju pada indera penglihatan, pendengaran, dan penciuman semut rangrang. Yang paling kita fokuskan pada video kali ini untuk kita ulas adalah tentang penglihatan semut rangrang, karena ini adalah yang paling berhubungan erat dengan pertanyaan dari peternak semut rangrang pemula. Dan pada video yang lain, nanti juga akan kita ulas tentang reaksi semut rangrang terhadap suara yang ada di sekitarnya. Sekarang, mari kita buktikan apakah aktivitas kita di sekitar semut rangrang akan mengganggunya atau berpengaruh terhadap semut rangrang. Mari kita lakukan uji coba pada semut-semut liar ini. Akan kita lihat seberapa jauh mata majemuk semut rangrang bisa melihat objek yang bergerak. Sebagai informasi tambahan, pengamatan kita kali ini dilakukan pada koloni semut rangrang liar yang berada tepat di pinggir jalan dan dekat dengan pemukiman. Sarang koloni semut rangrang ini yang paling dekat dengan jalan adalah berjarak sekitar 50 cm. Jalan ini memang bukanlah jalan raya dengan lalu lintas kendaraan yang ramai. Akan tetapi, setiap hari selalu ada kendaraan dan pejalan kaki yang melewati tempat ini. Artinya, tempat ini tidak benar-benar sepi dari aktivitas manusia. Dan kehidupan koloni semut rangrang ini berdampingan sangat dekat dengan manusia. Jika kita perhatikan, jarak mobil yang melintas ini hanya sekitar 1 meter dari sarang koloni semut rangrang. Dalam pengamatan kami, tidak terjadi reaksi apapun pada koloni semut rangrang ini. Aktivitas mereka tidak berubah dan mereka terlihat sama sekali tidak terganggu oleh apapun. Sekarang kita coba dengan cara yang lebih ekstrim lagi. Kita dekati mereka dan kita goda dengan gerakan-gerakan seperti ini. Kita lihat apakah ada reaksi mereka. Kita mulai dari jarak kurang dari 5 cm. Ada sebagian semut rangrang yang merespon gerakan ini dengan posisi siaga. Ini menandakan bahwa semut-semut rangrang ini bisa melihat gerakan-gerakan bilah bambu ini dengan jarak 5 cm. Sekarang kita coba dengan jarak 10-15 cm. Ternyata tidak ada satupun semut yang meresponnya. Sekarang kita coba dengan benda berspektrum warna yang lebih tinggi daripada bilah bambu. Dan yang terjadi sama persis ketika kita melakukannya dengan bilah bambu tadi. Semut rangrang hanya bereaksi pada benda yang bergerak dengan jarak sekitar 5 cm. Sekarang kita coba dengan gerakan tangan.
Dan yang terjadi pun sama. Hanya sebagian saja dari semut rangrang ini yang merespon gerakan tangan pada jarak sekitar 5 cm. Pada jarak 10 cm atau lebih, tidak ada reaksi apapun dari semut rangrang. Sekarang kita coba pada sarang koloni semut rangrang. Dan sekali lagi, yang terjadi pun sama persis dengan beberapa uji coba yang kita lakukan sebelumnya. Hanya sebagian semut rangrang yang merespon gerakan benda yang berjarak kurang dari 10 cm. Sekarang kita coba dengan gerakan tangan agar kita lebih yakin. Tidak ada yang berbeda, bahkan ketika kami menyentuh sarang ini, dan semut-semut rangrang yang keluar pun tidak merespon gerakan di atas 10 cm. Mungkin mereka tidak merespon ini dikarenakan mereka terlalu sering berinteraksi dengan manusia. Dan sekarang kita coba pada semut rangrang yang berada di hutan yang sangat jarang ada aktivitas manusia di sini. Bisa kita lihat di sini, sekeliling tempat ini jauh dari pemukiman. Tidak ada aktivitas petani juga di sini karena ini bukanlah lahan pertanian yang subur. Dan kita menemukan sarang semut rangrang pada pohon sejenis dengan uji coba pertama tadi. Langsung saja kita lakukan pengujian dengan hal yang sama pada semut-semut ini. Dan yang terjadi adalah hal yang sama persis, yaitu semut rangrang hanya merespon gerakan dengan jarak kurang dari 10 cm. Sekarang kita lakukan uji coba pada sarang yang berada di pohon yang lebih tinggi agar kita mendapatkan sarang utama dari koloni semut rangrang. Kita coba panjat pohon ini agar kita semakin dekat dengan sarang. Dan ini adalah sarang yang menjadi target kita. Dari luar, sarang ini nampak sepi dari semut rangrang. Hanya nampak beberapa semut yang sedang berjaga di luar sarang. Kita berikan sentuhan kecil pada sarang ini agar mereka keluar dari sarang. Kita coba berikan gerakan-gerakan untuk memancing mereka dan mengetes mereka apakah mereka bisa melihat dan meresponnya. Bagi Anda yang belum terbiasa dengan hal seperti ini, jangan melakukannya tanpa pengamanan menggunakan sarung tangan karet dan tepung seperti yang pernah kita ulas pada video tentang cara agar tidak digigit semut rangrang. Sampai di sini pengujian kita kali ini mendapatkan hasil yang sama, yaitu semut rangrang hanya merespon gerakan dengan jarak di bawah 10 cm. Jadi jelas, hari ini kita telah membuktikan hasil penelitian ilmuwan terdahulu yang menyatakan bahwa sebagian besar dari jenis semut mempunyai penglihatan yang buruk. Ini sudah terbukti valid pada semut rangrang dan tak terbantahkan. Kesimpulan yang kita dapatkan dari pengamatan dan pembuktian pada semut rangrang hari ini adalah semut rangrang tergolong spesies semut yang memiliki penglihatan yang buruk. Daya tangkap pada mata majemuk semut rangrang hanya pada kisaran sekitar 15 cm. Pada jarak 15 cm atau lebih, penglihatan semut rangrang sudah mulai tidak optimal. Dan sampai dengan uji coba hari ini, kami masih belum mengerti tentang pernyataan yang melarang terlalu sering untuk menengok kandang budidaya semut rangrang. Kita juga tidak mungkin untuk menengok semut rangrang dengan jarak yang kurang dari 15 cm. Untuk memperkuat data yang ada, pada video mendatang akan kita buktikan kembali untuk hal yang sama pada objek semut di kandang budidaya semut rangrang. Akan kita buktikan kembali apakah benar beternak semut rangrang harus di tempat sepi dari aktivitas manusia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe serta menekan tombol like. Tetap semangat, pantang menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.